0-1, 0-2, apalagi 0-3. Tapi kalau 0-4 kita bicarain Real Madrid bantai Girona. By the way, gara-gara kemenangan kemarin, Real Madrid jadi 0-5 beda poinnya nih dengan Girona. Butuh striker, gak perlu. Butuh back, gak perlu. Tchouaméni jadi prime Desailly. Carvajal prime Cannavaro. Vinicius Joga Bonito. Dan Jude Bellingham membanggakan Zidane dengan nomor punggung 5-nya. Selengkapnya nonton Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Pertama gue mau nanya, itu Joga apa Jogo Bonito sebenarnya? Oh iya, Jogo ya? Jogo. Ngomong aja tipe. Jogo Bonito. Ngomong aja tipe ya. Yang kedua, tim gua 0-6 dong. 0-6 nih di kandang lawan ya kan. Mengalahkan West Ham yang gak katakan di kandang 6 laga kandang sebelumnya. Iya, selamat ya. Kita lagi wangi. Kita lagi wangi. Tapi di sini juga wangi semua nih. Wangi semua. Lagi wangi semua. Hoyland. Bener. Bagus. Iya. Tapi Everybody's happy. Everybody's happy. Not everybody kayaknya ya. Fans Barcelona imbang kan? Iya, imbang. Fans Roma di juga. carry oleh bocil overwork. Di carry sama bocil overwork. Lamine Yamal, bocil Lamine overwork. Yamal, 16 tahun gitu. Itu harusnya ini ya, sudah diintervensi sama KPAI ya. Betul. Itu Casetonya Spanyol protes gak tuh kira-kira tuh? Harusnya protes ya, cuman gak ada aktivitas sama sekali. Iya. Kita akan bahas tentang pertandingannya gitu ya. Soal tim-tim yang lagi wangi ini, ada yang bau juga. Tapi yang rasanya belum wangi dan belum harum nih soal usut tuntas nih. Betul. Masih belum ada kejelasan banget. Walaupun pertanyaan orang-orang soal adakah capres dan cawapres yang ngebahas soal kanjuruhan dan juga punya janji ya, bisa dikatakan untuk usut tuntas kanjuruhan, dan juga sudah nyebut di debat capres pertama kalau nggak salah. Betul. Ya, Kemarin capres pertama. 0-1 ya sejauh ini. Iya. 0-1 betul. Jadi kalau nggak salah 2 hari lalu ya ada acara selepet Caimin. Nah, Kalau tidak salah gitu, terus kemudian mereka membahas soal kanjuruhan gitu. Dan gue melihatnya sih sebenarnya tidak apa-apa kalau misalkan ada paslon ya either 01, 02 atau 03 berjanji akan mengusut tuntas kanjuruhan gitu ya. Cuman ya tugas kita sebagai orang yang mendengarkan, orang yang melihat menjadi saksi janji tersebut, ya udah gitu. Nanti ketika misalkan salah satu dari mereka terpilih, ya udah tinggal tagih aja janjinya gitu. Dan jangan lupa keluarga korban kanjuruhan juga tidak ingin isu ini cuma jadi isu jualan gitu. Ya kan mereka udah bilang ke kita kan, ya kita maunya emang beneran diusut, bukan sekedar buat jadi jualan atau janji-janji doang gitu. iya. Kalau mengutip debat capres bukan cuma omon-omon ya. Betul sekali. Ya. Berarti sebenarnya ya terutama untuk anak bola gitu ya. Ini sebenarnya ada pembahasan soal kanjuruhan juga sebenarnya cukup melegakan, walaupun kita perlu lihat eksekusinya ya. Betul, apalagi kan baru ada temuan baru ternyata di pembangunan ulang kanjuruhan ini dikorupsi kan. Oh iya. Iya. Di renovasi ini juga baru dikorupsi ternyata. Gila. Jadi tim berarti BPK kali ya, Badan Keuangan kali. Mungkin ya. Ya BPK tuh lagi sidak dadakan. Bisa dicek berita-beritanya, ternyata ada beberapa area di Stadion Kanjuruhan ini diduga dikorupsi. Aduh. Maksud gua tuh kayak ini tuh lagi Waduh. ngebangun ulang stadion agar sesuai Iya, iya, standar. Agar tidak terjadi masalah lagi, malah dilakukan hal demikian itu kayak menurut gua nggak habis pikir aja sih kayak what gitu. Oke. Ya yang jelas kita ingin juga mengingatkan lagi, kita pengen menyuarakan lagi, ini Liga 1 kan lagi Betul. digelar ya, Liga 2 tuh belum kelar ya? Belum Final Four. Final Four gitu masih ada, bisa terus menyuarakannya entah pas lagi nonton atau di sosial media juga gitu, karena kita box to box kami akan terus menyuarakan usut tuntas kanjuruhan. Nah, kalau tadi bikin gak habis pikir nih, gue gak tahu nih hasil 4-0 bagi Madrid lawan Girona yang sebenarnya kalau secara peringkat nih kan sebenarnya pesaing juara mungkin, title contender ya kan, karena Barcelona cenderung lebih jauh gitu secara poin gitu. Betul. Tapi Waldo di box to box dan juga di konten personal gue ngeliat juga dibilang, gue selalu bilang kalau Girona itu sepele. Sepele. Kata yang dipakai sepele. Jadi apakah itu lu nggak habis pikir atau lu udah menduga itu akan terjadi banjir gol? Enggak, emang gue udah menduga karena pertama gini, yang kita tahu kan emang Girona
dia tuh belum pernah terkalahkan sejak September 2023. Itu fun fact-nya. Dan tim yang dikalahin oleh dia sendiri, maksudnya Girona kalah tuh sama Madrid juga gitu loh. Jadi ya sebenarnya dari Montilivi itu kita udah Hypo terus nih mulutnya. dari Montilivi tuh gue udah ngeliat emang permainan Girona nih sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Madrid, karena Girona ini walaupun emang produktif nyetak gol, cuman mereka tuh ada permasalahan di sisi defensif, dan itu emang udah terbukti dari semenjak jilid pertama Madrid ketemu Girona, bahkan jilid kedua yang kemarin itu udah kelihatan banget. Terlebih kemarin tuh emang gua ngelihatnya sih ya lebih terlihat tuh pertama pada saat gol pertama Vinicius. Ini mungkin bukan masalah taktik, tapi gua ngelihatnya sih lebih ke mentalnya tuh pada kena semua. Karena pada saat Vinicius nyetak wonderful goal itu dari jauh banget ya, itu di awal-awal ya. Iya benar kayak Cristiano Ronaldo lah. Ronaldo-esque. Ronaldo-esque kalau orang bilangnya. Ya, itu banyak yang gue ngelihat sih banyak pemain Girona tuh banyak yang ngedown sebenarnya. Karena emang kelihatan banget mentalitasnya tuh mereka pada nurun, terlebih karena emang pelatih Girona mereka si Michel itu lagi di denda, maksudnya lagi enggak. Kirain lagi di kosan lu. Enggak dong. Apa itu? Apa ini? Michel yang mana tuh? Apalagi nih ya, mana ada. apalagi pas Vini ngasih assist yang Modric. Yang Modric-esque ke Bellingham ya. Iya, itu keren banget sih. Kenapa dan ketawa ini? Ada apa ya? Nggak, tapi gini, kalau lu tadi bilang soal Girona punya permasalahan di segi Yap. defense. Apakah ini masalah di segi defense atau ketika lawan Madrid aja? Dan kalau lu bilang masalah segi defense, apakah segi ofensifnya juga bermasalah? Karena di September kalah 0-3, sekarang 0-4. Berarti kan juga permasalahan mereka nggak bisa bikin gol lawan Madrid. Yang lu bilang sendiri nggak ada CB. CB-nya adalah Tchouaméni sama Carvajal gitu, yang bukan posisi aslinya. Menurut lu gimana? Betul. Emang terlebih gue tuh lumayan cukup kagum di match ini terlebih karena emang kita nggak ada main pakai center back sama sekali. Kita. Enggak, Gue Madrid ini. Enggak. Kami. Saya mempresentasikan media Madridista dan follower saya. Oke. Cuman emang gak ada yang expect karena pertama Madrid fun fact-nya ya. Oh ntar, lu gak expect berarti? Gak expect, maksudnya gue gak expect bisa se-humiliating ini. Serius. Gak expect, gue cuma expect kan oke lah. Gitu. Soalnya Girona tuh juga punya ofensif yang bagus dalam hal bola-bola mati dan juga crossing. Oke. Nah itu bakal dimanfaatin banget harusnya di laga ini. Cuman itu nggak nggak works gitu, nggak bekerja sama sekali. Dan itu kelihatan banget terlebih gimana Ancelotti ini bisa mempakemkan permainan dia dari sisi midfielder, yaitu ada Camavinga dan juga Valverde. Oke. That's why makanya Toni Kroos kenapa match kemarin itu hampir 100% pass completionnya. Itu hampir 100% karena back pass. Dia jatuhnya enggak dong. Enggak. Back pass. Kan ada banyak orang passing yang sejajar vertikal horizontal atau back pass ke belakang. Gue nanya. Enggak. Cuman apa Toni Kroos bisa lebih comfortable buat mengontrol pertandingan karena lu ya jatuhnya gini, Toni Kroos tuh jatuhnya kayak ya udah untuk permasalahan defense tenang aja. Gue udah punya Valverde yang bisa maju mundur, physically good. Gue punya Camavinga juga yang punya physically good dan bermain bagus juga kemarin. Dan itu yang ngebuat menurut gue Girona tuh nggak bisa ngelakuin intervensi ke bagian lini tengahnya Madrid karena emang bener-bener bekerja semuanya gitu. Even strikernya pun, Bellingham pun gue juga udah selalu bilang ya he's a midfielder, he's a center attack midfielder, tapi perannya tuh juga jadi midfielder yang emang buat fokus defense di bagian final third dan middle third gitu. Jadi emang kelihatan banget Madrid ini selain emang pemainnya pada multifungsi, tapi mereka tuh juga disiplin pada saat bermain defensif gitu. Dan itu kelihatan banget Girona kemarin bahkan mungkin gak ada shot on target kayaknya deh. Mungkin correct me if I'm wrong ya. Mungkin babak pertama tuh gak ada shot on target. Dovbyk pun yang jadi top scorer La Liga pun juga gak bisa menghasilkan peluang sama sekali gitu. Bahkan Jan Couto overcook, kena cook man oleh Vinicius Junior. Ini fun fact ya. Garing ya. Overcook. 3 hari sebelum pertandingan mulai, ini tuh Vinicius, Jan Couto itu tuh sempat diincar sama Madrid karena oke, kita udah sering lihat scouting dia kelihatannya bagus, emang offensive right back dan juga bisa right mid juga. Oke nih pemain bagus nih, bisa buat dijadiin mungkin pengganti Carvajal ke depannya, bukan substitusi lah mungkin. Cuman somehow pada saat match day tiba dia di overcook sama Vini dan juga Rodrigo. Cuman lebih banyaknya Vini ya. Selain gol pertama itu selain gol pertama, gol kedua, gol ketiga itu menurut gua Jan Couto tuh benar-benar kena cook banget sama Vinicius Junior gitu. Bahkan yang gol keempatnya Madrid tuh yang Rodrigo aja tuh
Jan Couto tuh kelihatan off banget. Itu makanya gue udah bilang dari awal emang mentally juga kena juga mereka. Emang ini tuh dari permasalahan kematangan permainan juga. Gitu. Iya. Tapi gue nggak expect sih lo sepanjang lo jelasin pakai kacamata hitam itu ya. Maksud gue pengen. Oh, ada juru. Gue pikir opening doang. Itu Oppa Gangnam Style banget nih di kepala gue langsung nih. Tolong ini kalau ada yang ngelihat tadi Waldo ngomong panjang banget, diedit dong pakai itu Gangnam Style lagunya. Back soundnya kan. Ya, coba pijitin gue dulu dong. Oh udah lepas. On, apa yang lo lihat dari Madrid Girona ini? Ada hal yang berbeda mungkin yang lo amati gitu? Nggak, gue ngerasa gap quality-nya kelihatan banget ya. Maksudnya ini bicara soal kematangan, bicara soal kualitas pemain juga. Karena betul Girona ini timnya potensial gitu. Ada Alex Garcia, ada Jan Couto juga tadi Waldo bahas juga. Timnya sebenarnya exciting kan. Cuman ketika yang gue lihat kesan yang gue dapatkan ketika nonton pertandingan itu ya kalah secara kualitas aja gitu. Emang kebanting lah istilahnya gitu. Emang kematangannya Madrid, makanya ketika Carvajal dan juga Tchouaméni dijadiin CB dan bahkan tetap menang, menunjukkan kalau dua pemain ini ya pemain bagus banget gitu. Mau ditempatin di mana aja ya ngerti peran, ngerti posisi, ngerti apa yang harus mereka lakuin. Makanya ketika mereka ditempatkan di situ tetap main bagus gitu. Makanya gue rasa ya selain taktiknya Ancelotti juga dengan mempersempit ruang gerak dari Girona yang lumayan eksplosif. Jadi yang pertunjukan kualitas dan juga kematangan timnya Madrid sih menurut gue ketimbang Girona yang memang isinya kan istilahnya emerging power semua tuh, pemain-pemain muda yang bagus-bagus. Tapi yang namanya pemain muda yang potensial kan biasanya butuh leader tuh ketika untuk keluar dari situasi sulit. Dan gue rasa di tim itu kan cuma Daley Blind mungkin yang udah ngerasain banyak hal gitu dengan berbagai level. Ya pressure-nya juga di papan atas beda, gitu ya. Udah ngerasain kalau Daley Blind. Sementara kan teman-teman yang lain di Girona ini kan enggak kayak Alex, Jan itu kan bekas akademinya City lah, belum pernah ngalamin. Even kemarin tuh Daley Blind gak main. Iya, Daley Blind gak main kan. Gak main juga. Makanya gue rasa memang timnya exciting, tapi ketika dihadapkan dengan tim yang jauh lebih matang, dan Real Madrid ini kan matang banget itu. Jadi gue rasa juga bagus. Tactically bagus dan juga matang. Jadi makanya gue rasa memang kemudian si margin kan sepak bola soal margin juga. Nah marginnya itu ya dari si kualitas dan juga kematangan Real Madrid ini, makanya bisa menang besar dengan skor 4-0. Oke, kan misalnya Waldo bilang soal mentalitas juga agak beda ya, apalagi pas sudah kebobolan gitu kan, 2 gol awal, 1 gol awal terus 2 gol, Aon ngomong soal perbedaan kualitas gitu. Tapi kayak biasanya kalau tim yang bisa menang 2 kali itu kan suka dibilang ini bugi timnya gitu kan. Walaupun biasanya banyak juga bugi tim yang alot dikalahkan gitu, itu nggak melulu yang di atas kualitasnya gitu. Kadang tim yang di bawah juga, misalnya Arsenal susah lawan Burnley gitu di era-era Sean Dyche gitu kan. Sekarang Everton juga lumayan susah sebenarnya. Nah, jadi lu melihat emang mentalitas kualitas atau bugi juga atau? Ya kalau ngomongin bugi tim tuh misalnya gini loh. Jadi si tim lawan ini punya satu cara untuk ngalahin tim yang A. Gitu loh. Dan menurut gue Madrid juga punya cara buat ngalahin Girona. Seperti halnya juga Atletico Madrid punya cara ngalahin Madrid. Kan bugi timnya Real Madrid musim ini itu kan Atletico gitu kan. Di La Liga gak pernah menang. 1 kali seri 1 kali kalah gitu. Terus kemudian di Copa del Rey kalah gitu. Kalah juga gitu kan. Super Copa doang kita menang gitu kan. Itu pun dramatis. Nah, itu pun dramatis. Jadi kan Atletico Madrid adalah bugi timnya Real Madrid gitu. Nah, kalau buat Girona bugi timnya mereka musim ini itu ya Real Madrid gitu. Dan ini kelihatan banget. Jadi Girona ini nggak pernah kalah semenjak September 2023 sampai semalam. Gitu. Nah, tim terakhir yang ngalahin Girona sebelum ini ya Real Madrid juga 0-3 gitu. Kalahnya 0-3 September 2023 itu gitu. Jadi beneran sepanjang itu gue ngeliat catatannya tuh wah positif lah, menang seri gitu, ada kayak gitu. Terus kemudian yang ngasih kalahnya itu sama Madrid doang gitu 2 kali gitu. Dan gue cuman bisa setelah ngeliat pertandingan di weekend kemarin, gue mencoba ngeliat apa sih sebenarnya yang bikin Madrid ini itu bisa jadi bugi timnya dari Girona gitu. Pertama ya mungkin mental ya, cuman apa yang menyebabkan mental itu drop itu kan kita bisa analisis juga gitu. Nah menurut gue apa yang menyebabkan mental Girona drop ketika menghadapi Madrid pada weekend kemarin itu ya menurut gue satu tadi Waldo udah sebut poinnya soal disiplin secara defensif. Cuman disiplin secara defensif itu kan bukan cuman di belakang doang, di lini belakang, tapi kan di defensif di lini depan juga bisa gitu dengan ngasih pressing. Nah, menurut gue salah satu yang jadi kunci Madrid menang lawan Girona itu adalah mengganggu lini belakangnya Girona sepanjang pertandingan
gitu. Dengan mengganggu lini belakangnya Girona sepanjang pertandingan, satu, Girona nggak bisa build up dengan nyaman. Kedua, bolanya begitu gampang direbut dan Madrid bisa langsung nyerang. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Jadi dengan menghadapi lawan seagresif itu, Girona cukup terganggu gitu. Cukup tidak nyaman untuk mengembangkan permainan gitu. Seberapa berpengaruh tuh gol cepat? Maksudnya kan kalau kita ngomongin soal mentalitas gitu ya, apalagi kan lawan Madrid dengan historinya, walaupun mereka juga bisa mengganggu gitu, sempat di atas juga. Tapi kan ketika kebobolan duluan di menit-menit awal, terus emang masih ngebalikin lawan Madrid yang sebenarnya mereka agak inferior lah ya kan sebenarnya secara history, dan apalagi di laga pembuka juga kalah gitu. Itu pasti jadi faktor yang berpengaruh juga ya. Iya, kalau menurut gue secara nature-nya juga Madrid emang bisa menjadi lawan yang menyulitkan Girona gitu. Karena kalau lo lihat contoh gol kedua deh, golnya Bellingham itu kan Vinicius ngelebar terus kemudian terus kemudian si Bellingham itu masuk ke arah kotak penalti gitu kan. Itu kan sebenarnya itu udah jadi nature-nya Madrid, di mana pemain-pemainnya itu rotasi bahkan keluar jauh dari posisinya gitu loh. Itu bahkan udah kejadian dari zamannya Zidane kan sebenarnya. Gitu. Jadi menghadapi lawan yang rotasi posisinya tuh kayak lu main di mana sih gitu. Sebenarnya gitu. Girona tuh agak keganggu sama itu menurut gua ya gitu, dan lu bisa lihat Vinicius posisinya bisa mundur ngelebar atau kemudian dekat kotak penalti lebih nusuk gitu loh. Itu yang menurut gue agak sedikit membingungkan pemain-pemain Girona gitu. Jadi gak mengherankan kalau mengingat nature gaya mainnya Madrid seperti itu, mereka bisa 2 kali menang atas Girona musim ini dengan skor yang cukup gede dua-duanya gitu ya, dan gak kebobolan sama sekali. Bukti tim ya. Kalau ini sebenarnya kalau tadi bahas soal Atletico ya, itu Atletico tuh Madrid adalah bukti tim Atletico di Liga Champions kayaknya. Di Champions League mungkin ya. Kalah ya kan, pernah juga sebelumnya kalah. Kalau Madrid biasanya ini kayaknya bukti timnya tim-tim jelek di Copa del Rey. Itu suka jadi masalah kan. Lu kan bilang susah menang Copa del Rey. Liga 3, Liga 2. Iya kan? Cuman gue mungkin mau nambahin dari Bang Rossi juga ya, selain emang rotasi, emang pemain Madrid ini tuh musim ini banyak banget yang emang out of position pada saat bermain gitu. Kamavinga kadang jadi left back, even Tchouaméni jadi center back juga. Rotasi permainan tuh lebih fluid aja, dibebasin. Dan emang Ancelotti tuh bukan tipikal pelatih yang emang lu tuh mesti sesuai pakem dengan bla bla bla. Enggak, lu dibebasin. Bahkan dari awal, dari 2 musim yang lalu dia datang lagi ke Madrid tuh, Vinicius kenapa bisa jadi sebebas itu dan bisa mematikan itu ya karena Ancelotti tuh nggak pernah ngasih instruksi kayak, mungkin lebih tepatnya kayak, lu nanti kalau udah ngelakuin ini lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Enggak, gue nggak bebasin lu ngelakuin apa aja, yang penting setiap ada buat peluang lu tuh harus bisa maksimalin itu dengan tepat gitu. Dan gue coba refresh itu tadi ya. Jadi maksud kalau menurut gue di mana sepak bola modern itu lebih banyak menekankan ke taktik gitu ya. Sebenarnya ada Real Madrid tuh agak sedikit pembeda gimana mereka lebih teknikal kan sebenarnya, lebih mentingin ke teknik sebenarnya gitu. Cuman yang menarik adalah kan kalau ngomongin taktik dan teknik itu adalah lu seberapa besar ngasih kebebasan ke pemain lo gitu kan. Apakah gede banget ya udah terserah lo gimana deh mainin bolanya, terserah lo, itu kan gede banget gitu. Nah menurut gue yang penting dari Madrid itu adalah udah punya pemain teknikal, lo cuma perlu ngasih koridor aja tuh sebenarnya, koridor taktik. Jadi seberapa boleh lu berbebas dan di bagian mana lu harus rigid gitu loh. Menurut gue itu sih yang bisa ditekanin ke Madrid gitu. Nah ya ngomongin Atletico juga no offense ya Girona, cuman emang bener-bener musuh yang menyulitkan Madrid musim ini cuma Atletico sebenarnya. Jujur aja emang Atletico harusnya no offense-nya bukan ke Atletico dong, ke Barcelona. Enggak, no offense ke Girona maksud gue. Maksudnya sekarang gue menjelekan Girona maksudnya. Girona, lu mau ngejelekin Girona? Girona tuh terlalu overrated. Banyak orang tuh terlalu kayak lu ngejelekin Girona gak ada yang ngebales, gak ada fansnya soalnya. Tapi gue gak setuju kalau overrated. Overrated enggak? Bagus. Itu cuma hiperbola gue. Cuman terkadang tuh orang kayak, Girona nih gini-gini bisa menang apa enggak pernah kalah. Girona kenapa di rating 1? Anaknya City dalam tanda kutip. Nah itu yang paling gue benci. 2. Terus yang bikin yang handling adiknya Guardiola. Terus banyak wonderkid, wajar kalau orang-orang ngerasa itu. Tapi mainnya emang bagus kan? Mainnya bagus. So maksud gue ya terkadang ada beberapa oknum yang bilang, Girona pasti lebih better. Apa? Udah ditunjukin nih 2 match ini 7 gol ini. Enggak, Girona 7 gol ini. Orang tersebut bilang Girona bagus karena Barcelona lagi jelek. Mungkin. Enggak, cuma misalnya saya ngomongnya oknum. Saya enggak bilang Barcelona. Kita flashback ya ke belakang-belakang gitu. Sebenarnya tim kejutan
yang maksudnya masuk ya bisa bilang mungkin perebutan title race juga agak ada di atas ya, sempat di atas juga segala macam. Ini kan sebenarnya bukan pertama ya. Maksudnya kalau kita ngomongin misalnya tim-tim kejutan kan sebenarnya banyak kayak Brighton sempat ngejutin Swansea, tapi kan mereka nggak ada di puncak dan bersaing gitu seperti Girona sekarang. Betul. Mungkin gue bisa bilang kayak mungkin Leicester yang akhirnya jadi juara. Kalau Italia sempat ada Chievo Verona, tapi akhirnya enggak. Jadi mereka sempat di atas lama kan, tapi akhirnya kalau nggak salah kebalap Juve di tahun itu deh. Sama kayak sekarang lah. Girona terus abis itu Madrid ngebalap dan kalau nggak salah Juve Chievo di waktu itu juga Juve yang unggul gitu di pertemuan lawan Chievo gitu kan, nggak ada bintang, adanya malah pemain yang kasus tuh kan si Heriberto kalau nggak salah waktu itu. Nah apakah Girona lo melihat ini agak ada kemiripannya di Leicester atau di Chievo di waktu itu? Kayaknya lebih mirip Chievo ya atau mungkin karena kan tim lainnya juga lagi agak drop, makanya mereka bisa di atas kan tim lain mereka gitu. bisa naik plus ya potensial gue rasa karena banyak jadi gue pernah ngecek di FIFA kan. Di Sofifa lebih tepatnya. Jadi itu sebenarnya adalah akun buat ngecek potensial ability dari pemain. Kalau main karir mode. Si Girona ini hampir semua pemainnya itu potensial ability-nya gede-gede banget. Betul. Pemain mudanya terutama yang under 23. Dan kata lain sebenarnya timnya tuh buat develop memang, bukan buat mungkin misal menyiapkan timnya di awal musim bukan buat jadi title contender gitu. Yap. Emang buat develop, tapi ternyata kan oh ya udah harus bertarung di sana. Jadi gua rasa memang ya hasil misalkan pun gak juara ya menurut gua sudah exceeding expectation sih sebenarnya gitu. Nah, tapi udah melebihi ekspektasi. Mereka di atas Barcelona menurut lo? Di atas Barcelona musimnya jelas. Iya, cuman enggak lah, tapi itu bener dong. Itu that's ya kan belum tentu. Maksudnya kan kalau Leicester kan ada Arsenal tapi nggak kena tuh. Jadi ada beberapa slipnya waktu Leicester juara. Kalau Chievo disalip Juve, sekarang disalip Madrid. Tapi nggak ada yang di atas itu lagi. Kalau nggak salah Chievo turun-turun terus deh di ending-ending tuh. Gini, Madrid nyetak 4 gol lawan Girona. Oke. 3 gol di Montilivi. Girona nyetak 4 gol lawan Barcelona di Camp Nou. Iya. Bukan Camp Nou kan? Bukan Camp Nou, sekarang yang baru. Montjuic apa? Iya pokoknya itu. Cuman imbang lawan Granada. Yes. 3 sama. Lawan peringkat 19. Bocil overwork. Iya, cuman balik lagi. Gue nambahin dikit dari Bang Aun tadi bener. Maksudnya emang Girona ini bukan tim yang bisa dibilang si pelatihnya pun mengakui, si Michel pun mengakui. Bahkan setelah press conference, even gak setelah press conference laga kemarin deh, beberapa laga sebelumnya juga ditanya gimana persiapan lu tentang lawan Madrid. Gue selalu respect sama si Michel karena dia tuh low key dan humble banget. Makanya lu suka banget sama Michel ya? Michel yang mana dulu nih? Beda. Gak ada. Itu teman doang. Ini makanya ini Bang kita harus geser. Kita harus geser, kita bahas Michel ntar over ya. Tahu iya makanya gue apa? Dibilang temen doang. Wah parah sih emang menurut temen gua. Bang. Itu emang Bang. Lanjut. Orang lain enggak tahu Michel siapa. Iya, sorry. Michel merek band. Oke, secara singkat berarti Girona akan di atas Barcelona gitu ya? Iya, cuman balik lagi si Michel pun juga di press conference bilang kita nggak selevel Barcelona, kita nggak selevel Real Madrid, kita nggak selevel Atletico Madrid, kita tuh hanya selevel Athletic Club, Real Betis, Sevilla dan juga Villarreal. Kita sebatas itu. Bahkan kita tuh nggak ada dia ngomong juga, maksudnya kayak dia tuh nggak ada selevel dengan Madrid. Bahkan dia tuh selalu dan kita tuh nggak pernah selevel dengan Madrid karena Madrid punya level lebih tinggi daripada kita. Michel pun yang ngomong seperti itu emang. Dan menurut gue emang pemain-pemainnya nanti akan dijual ke Manchester City. Itu mungkin ya. dan jadi nggak usah ekspektasi dia tahun depan bakal gini lagi, ya kan? Jan Couto pun juga demikian seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita geser ke duel big match lainnya. Sebenarnya di papan atas ya peringkat 1 lawan peringkat 2 yang nontonnya masih agak susah sebenarnya ya. Ada yang memakai VPN. Kita udah ngomong juga. Ada juga yang streaming dari sosmed. Kita cari-cari gitu susah payah. Tapi pertandingannya ternyata ada skor yang cukup mencolok gitu. 3-0. Apakah mengejutkan bagi Anda Un yang udah suka Leverkusen sebelum ada Xabi Alonso? Oh ya kaget ya kan? Ya kan? Lo kan udah ngomongin sebelum ada Xabi kan? Gue jujur ini nggak biasa terjadi nih. Iya udah cukup lama. Maksudnya tiba-tiba terakhir gue merasakan exciting Leverkusen main ini kan Roger Smith kan ya. Kayak wow bagus banget gitu. Pressure kayak wah menyenangkan ditonton gitu. Roger Smith tuh teman-teman era Son Heung-min dan juga ada Hakan Kisling. Zaman-zaman itu lah, dan gue rasa dan ini tuh bahkan levelnya di atas dari zamannya Roger Smith tuh secara permainan ya. Gue kagetnya menangnya gede sih. Kalau menang karena di kandang ya gue yakin ya menang gitu. Tapi menang bisa setelak itu bahkan dengan apa ya dengan permainan yang luar biasa menurut gue gitu. Kayak
kayak Bayern diajarin main bola banget sama Leverkusen gitu. Iya, betul. Jadi spesial karena gini sebenarnya menurut gua. Satu di sisi Bayern itu mainin salah satu penyerang terbaik di dunia. Harry Kane. Sementara di Leverkusen satu Victor Boniface-nya cedera. Dan mereka gak mainin dua penyerang yang ada di bench, yaitu Iglesias sama Patrick Schick. Even Frimpong juga nggak starting. Kan saya nggak ngomongin penyerang. Oh iya, sorry. Dipotong jadi kurang keren, nggak bisa dipotong nanti buat TikTok. Gimana sih Anda? Ya lanjut. Ya teasernya keganggu deh. Iya nih. Jadi Leverkusen nggak mainin penyerang beneran. Sebenarnya secara positioning Wirtz itu jadi false stand di situ gitu. Dan kemudian tapi bisa menang 3-0 lawan Madrid. Lawan Bayern. Lawan Bayern. Ya spektakuler sebenarnya. Okay. Apakah setelah ini akan mempengaruhi ke title race pasti. Apalagi lihat Thomas Muller setelah conference marah-marah banget itu. Ya udah pasti bakal lebih membakar Bayern untuk ngejar sih. Walaupun unggulnya lumayan kan. Dan sebenarnya sekalipun misalnya kita nggak ngikutin Bundesliga pun gitu karena akses nonton lagi-lagi ya. Pasti mungkin kita ngelihat di sosmed, di Twitter, di Instagram gitu ada postingan dari Bundesliga yang jadi passing-passingnya pemain Leverkusen ini sebelum lawan Munchen ya, sebelum lawan Bayern ya. Sabibol itu ada muka-mukanya, lihat nggak sih videonya? Jadi ada cuplikan mereka build up, cuma ada muka-muka pemain Leverkusen gitu. Nah jadi kalau dia udah dapat bola, udah dipassing, mukanya nyala. Jadi ting 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 gitu. Jadi ternyata proses gol itu semua itu terlibat dari proses build up-nya. Itu menurut gua gila banget gitu ya. Walaupun bukan pas lawan Munchen. Cuma maksud gua itu adalah salah satu contoh gitu ya. Bagaimana mereka bermain dengan Sabibol dan build up-nya sangat luar biasa. Dan itu kelihatan juga termasuk peran-peran pemain yang lu udah bilang Ros. Grimaldo itu persis seperti yang lu bilang, dia akan cut inside gitu ya di sana, ada tuck in di sana, walaupun Waldo bilangnya tuck-innya TAKIN, Mas lu kan tuck in kan, tuck in. Itu lu ngeliatnya kayak Gua ngeliat. Pokoknya kalau misalkan tiap ada video, yang pertama kali lo perhatikan itu adalah teks bikinan Waldo. Betul, teks bikinan Waldo. Dia bilangnya tuck-in. Tuck-in. Kayak nama-nama dibalik tau gak sih lu kayak Nitak atau Nika gitu-gitu. Kan tuck-in TUCKIN gitu ya. Itu. Nah itu yang terjadi dan ini lagi-lagi lu bener Ros soal peran dan positioning terutama dengan spesifik kalau nggak salah lu ngomong di Grimaldo. Jadi emang kalau lu ngelihat secara kasat mata ya gitu ya maksudnya permukaan aja sebenarnya kalau lo ngelihat Bayern Leverkusen lo kan bisa ngelihat siapa aja sih pemain-pemain yang paling berpengaruh gitu. Terus kemudian nyari faktor-faktor yang disebut berpengaruh tuh apa aja, gol assist oke lah, terus kemudian key passes, umpan kunci, creating chances segala macam. Jadi itu sebenarnya lo bisa ngeliat ada seenggaknya 4 orang tuh, Boniface, terus kemudian Florian Wirtz, Hoffman, terus kemudian Grimaldo gitu. Nah di antara 4 itu yang kontribusi gol assistnya paling banyak di Bundesliga musim ini itu Boniface sama si Grimaldo, 17 gol assist gitu. Tapi dengan si Boniface tentu saja jumlah golnya lebih banyak gitu. Nah di situ kemudian lu bisa ngeliat kalau misalkan pengaruhnya segede gini, instruksi kepermainannya tuh sama pelatihnya disuruh ngapain sih pemain-pemain ini gitu. Nah itu yang bisa lu cek. Dan gue ngecek adalah kemudian ngeliat Grimaldo ini di antara 4 nama itu yang instruksinya menurut gue lebih banyak kali ya gitu. Karena posisi dia yang paling belakang kan sebenarnya di antara 4 nama itu. Dan gue ngeliatnya kayak gue udah jelasin di episode kemarin, ketika misalkan bolanya di belakang itu jadi dia ngebentuk 4 back. Jadi kan sebenarnya Bayer Leverkusen itu mainnya secara formasi secara di atas kertas gitu ya. Itu 3-4-3 kan. 3-4-2-1 lah dengan si Wirtz sama si Hoffman tuh tuck in agak narrow ke tengah gitu ya. Itu terus kemudian ketika dia main formasi 3 itu nggak saklek, di belakang 3 itu nggak saklek. Jadi emang orang keempatnya itu adalah Grimaldo mundur. Gitu. Itu ketika bola di belakang. Ketika bola di tengah, Grimaldo jadi wingback gitu. Terus kemudian ketika bola sampai depan dia bisa rotasi posisi sama either yang kiri itu siapa ya? Wirtz atau enggak Adli. Iya gitu kan, biasanya gitu. Jadi yang kejadian di gol keduanya Leverkusen itu adalah dia masuk ke half space terus ada temennya ngelebar ke pinggir gitu. Iya kan, ngelebar ke pinggir. Nah itu sebenarnya yang menurut gue bikin Grimaldo berbahaya. Walaupun gue banyak ngeliat komen, tentu saja Grimaldo berbahaya. Soalnya kan dia main jadi wingback. Menurut gue gak sesederhana itu juga. Betul. Tidak sesederhana itu. Exactly. Bukan alasannya bukan ya kan dia main jadi wingback. Enggak. Tapi lu harus lihat juga pergerakan dia gimana. Dan itu yang
menurut gua terejawantahkan di permainan kemarin sama di gol keduanya gitu. Dan kita kan juga udah Gol kedua Leverkusen maksudnya. Ya, kita udah sering lah paling tidak di 10 tahun terakhir ya. Ini bahkan mungkin kayak ada 2 kali ya, 3 gitu, termasuk musim lalu ketika Borussia Dortmund nyaris saja tapi akhirnya terpeleset, atau ada tim-tim lain juga yang separuh musim mereka berjaya tapi habis itu turun gitu. Karena Bayernnya, bukan cuma karena Bayernnya membaik, tapi juga karena mereka terpeleset sendiri. Ada banyak kasus kayak gitu. Jadi bolehkah kita berharap bahwa Bayer Leverkusen ini akan cenderung konsisten dengan kedalaman yang mereka miliki, dengan filosofi yang mereka punya gitu, untuk bisa bener-bener menjadi penantang seriusnya tuh kali beneran serius deh, nggak cuma wacana gitu. Kalau buat gue, kalau bandinginnya sama Dortmund musim kemarin, itu nggak adil buat Leverkusen sih sejujurnya. Betul, gitu. sepakat gue. Karena kalau misalnya, karena in terms of karena itu pertanyaan orang pasti kan. Iya. Aduh, kita dikasih harapan lagi nih bahwa Bayern itu bisa terpleset gitu. Betul, menurut gue. Apakah ini harapan lebih besar? Dengan apa yang terjadi musim kemarin dan musim ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Bahwa pertama, Bayern musim kemarin sama musim ini sama nggak konsistennya. Dan musim kemarin itu dia terbantu dengan Dortmund yang nauzubillah jeleknya di akhir. Tiba-tiba jelek di akhir gitu. Nah, dan dia pun juga sebenarnya nggak konsisten banget di liga. Betul. Dortmund itu. Dan terus kemudian dari situ kemudian kita bisa ngeliat juga, ya Dortmund musim kemarin dan Leverkusen musim ini adalah 2 tim yang menurut gue betul-betul berbeda. Karena kalau ngelihat secara konsistensi permainan, secara result itu lebih bagus Leverkusen. Dan tadi kita udah ngebahas soal build up segala macam. Lu perlu ingat ketika ngebahas tim yang build up-nya ngelibatin semua pemain, take out yang diambil tuh apa? Kalau gue sih lebih suka ngelihat build up ini digunakan sebagai apa gitu. Possession tuh digunakan sebagai apa? Bukan kan, kalau menurut kata Pep Guardiola kan bilang bahwa gue nggak suka possession atau oper-operan for the sake of it gitu kan. Ya cuman buat kelihatan cantik doang, enggak gitu. Operan itu digunain buat apa? Di Bayern Munchen, ketika dulu nggak ada Bayern Munchen, Guardiola menggunakan possession atau operan-operan pendek, sirkulasi bola untuk mancing pemain lawan keluar, terus kemudian mencecar space yang ditinggalkan gitu. Nah, menurut gue Xabi Alonso juga kurang lebih sama seperti itu. Karena dia kan prinsipnya adalah main vertikal kan sebenarnya. Main vertikal itu, tadi kemarin tuh ada yang nanya, verticality itu apa sih? Vertikal itu adalah kecenderungan untuk bola itu progresnya ke depan gitu, bukan sekedar sideways, samping gitu. Ya. Intinya adalah main vertikal, tapi kan untuk mencapai main vertikal itu kadang-kadang kita harus sirkulasi bola sebentar gitu ya, sampai lawan kepancing, wah ada ruang tuh di depan, baru sasar ruang depan kayak gitu loh maksud gue. Oke, jadi ini harapan yang lebih besar juga untuk Anda sebagai fans Leverkusen, Nun. Jadi sebenarnya si inti permainannya Xabi itu ada 2. Pertama, dia di sebuah press conference juga bilang, 1, dia meminimalisir pemain buat out of position. Makanya tadi ada posisi yang tadi Rossi jelasin soal Grimaldo. 2, gimana caranya pemain itu yang emang udah nyampe ke half space, dia yang nyelesain peluang kalau bisa. Siapapun itu, makanya kita lihat Grimaldo gol asisnya banyak, Frimpong gol asisnya banyak. Nah itu memang yang gua rasa di laga melawan Bayern itu kan sebenarnya compactness-nya Leverkusen yang emang jadi luar biasa banget. Ideanya Tuchel itu udah bener sebenarnya dengan masang Goretzka untuk ngadepin Andrich sama Saka. Cuman yang memang mungkin gak diantisipasi dengan benar adalah ketika soal Sasa Boy itu. Pemain baru Munchen. Pemain baru Munchen itu kan sebenarnya itu mirip-mirip gaya mainnya, kalau boleh gue bilang Sasa Boy ini kayak Aaron Wan-Bissaka, emang one by one tackler banget. Harapannya mungkin adalah ketika masang Sasa Boy di sisi kiri itu adalah dia akan berhadapan dengan Frimpong. Tapi ternyata Xabi Alonso juga luar biasa banget dengan masang Stanisic di sana, di mana mainnya lebih beda, lebih Hugh Line, lebih klasikal untuk posisi fullback. Sebenarnya di game kemarin itu yang lebih jadi apa ya? Jadi pelajarannya sebenarnya ada Alonso ngajarin banget, bukan cuman Bayern tapi juga seluruh dunia main bola tuh kayak gitu. Gak harus penyerang yang golin gitu. Dia bahkan literally main gak pakai penyerang sebenarnya kan, walaupun Adli ya let's say penyerang lah. Dia tapi ngegolin kan bukan penyerang. Makanya mirip. Menurut siapa coba? Mirip siapa coba? Tapi emang secara verticality Bayernnya Leverkusennya Xabi Alonso itu emang kayak Madrid. Iya, rada mirip. Sebenarnya rada mirip. Verticality-nya tapi gue serius bang, terlebih itu gimana mereka disiplin dalam selain positioning defensif, tapi Leverkusen punya CB. Dimana mereka kalau defensif mereka tuh tahu, oh gue bisa nih main pakai dengan 5 back gitu. Oh pada saat ofensif gue bisa pakai 4-4-2 juga gitu. Bahkan bisa jadi 3-5-2 gitu kan, kayak 3-5-2-1 gimana sih tadi? 3-5-2. 3-4-2-1. Jadi berapa orang? Jadi emang gue ngelihat kemarin waktu permainannya si Xabi Alonso juga, ya emang bener kan waktu itu Bang Rana juga
kita juga sempat bahas tentang coaching tree itu kan, yang dimana Xabi Alonso pernah dilatih sama Carlo Ancelotti. Makanya ini gue ngeliat kayak ini rada mirip sama Ancelotti juga sih. Maksudnya jadi kalau dicampur Pep dikit gitu iya. Jadi emang secara filosofi role pemain, posisi gitu ya, the fluidity-nya itu mungkin lu mengingatkan sama gayanya Pep Guardiola, tapi verticality terus kemudian compactness-nya juga disiplin itu ya itu mungkin dari eranya Madrid gitu, era dia di Madrid bisa kayak gitu. Jadi emang Xabi Alonso nih agak semacam best of both worlds menurut gue gitu, dan ketika kemudian tim-tim yang dikaitkan sama dia pasca Leverkusen nanti gua nggak tahu apakah dia bakal pindah atau enggak gitu ya. Liverpool, Real Madrid itu emang cocok karena ada nature verticality-nya itu bisa gitu. Taunya ke Bayern. Nah, tapi menarik. Bisa menarik. Aja loh, bisa taunya ke Bayern nih kan. Even kalaupun ke Bayern itu juga punya karakteristik verticality itu juga gitu. Ya, eranya Hansi Flick, eranya Nagelsmann gitu. Bahkan eranya si Osram itu siapa yang 2013 treble sama dia? Jupp Heynckes gitu juga gitu. Osram. Ya kan dijulukan dia Osram. Julukannya dia Osram si Heynckes itu. Oh iya. Dia menyala abangku. Dia menyala. Ilmu padi abangku. Julukannya Osram itu bapak-bapak itu. Dan dia emang ini ya. Lampu dia soalnya. Iya, safe choice juga kan. Maksudnya kalau pakai dia tuh minimal final gitu, juara. Biasa kan emang udah. Jadi emang kalau misalkan tadi itu kontroversial kalau misalkan tiba-tiba Bayern poaching Xabi Alonso, tapi gue bisa melihat mungkin aja. Iya, tapi menurut gue karena Xabi Alonso juga pernah main di sana kan. Jadi wajar safe choice. Jadi Pep sama Ancelotti ya, Rafa Benitez nggak memberikan dampak untuk dia. Tidak sih. Gua merasa Rafa Benitez tuh memberikan dampak kepada comebacknya Leverkusen terus menerus itu. Comeback selalu menang dari ada Jose di sana, ada Ancelotti, yang gue lihat dari Alonso itu ada 3 itu sih. Wow, luar biasa. Dan kita juga punya ini nih, kita punya apa ya? Segmen baru. Ya kan segmen baru ini nggak ada hubungannya sama pemilu gitu, tapi kita punya yang namanya Bansos. Yaitu banter media sosial, banter medsos. Betul. Banter, nah ini dia. Ya, jadi seperti yang kita bilang, jadi kalau misalnya lo punya komentar, lo punya unek-unek, lo punya opini atau mungkin pertanyaan juga bisa ya, bisa dikirim atau di post, di tag @box2boxbola karena kita akan memilih, kita bacakan yang menarik. Terutama juga dari konten-konten yang dibikin sama Box2Box Bola, terus lo bisa ngasih opini lo sendiri. Betul. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kartu biru. Yang kartu gak penting. Gak penting ya. Karena ini udah dicoba juga sebenarnya di Indonesia waktu Nusantara Cup. Gue kebetulan bawain Nusantara Cup. Oh yang waktu itu ada. Iya, yang junior lah. Enggak, baru tahun ini ya. Januari deh kayaknya kalau nggak salah. Itu ada kartu biru dan mereka harus keluar dulu. Itu persis tuh di pinggir gitu juga. 10 menit ya. Untuk muhasabah diri ya, untuk berefleksi walaupun tanpa ada pemuka agama di situ ya. Jadi dia diem aja gitu sendiri. Tapi ini bikin banyak kontroversi soal kartu biru dan sin bin. Yes. Kita akan lihat aja ya apa yang dikomentarin sama orang-orang. Komentarnya. Yang pertama kita lihat. Ya ini ya. Nah, ini by the way tweetnya kan kartu biru kan diresmikan. Box to Box tuh adminnya juga udah ngejelasin apa aja sih. Gak tahu ya siapa ya. Pokoknya kita udah jelasin juga gimana sih bisa terjadi kartu biru tuh gimana. Bahkan kartu biru plus kartu kuning tuh sama dengan kartu merah gitu. Kartu biru plus kartu biru. Iya bener deh. Yeah. Kartu biru plus kartu biru sama dengan kartu biru plus kartu biru. Ya pokoknya seperti itulah. Lu cari tahu dulu dong yang bener dong. Nah ini tuh langsung ada dari Chuck Guess ya. Ini langsung dia bilang yang pasang judi 15 menitan suka nih yang kayak gini. Nah, bahaya ini. Ini bahaya ini. Dia bisa nahan kan. Wah si ini bakal kena nih. Nah, atau justru malah ada itu baru, ada apa? Pengukuran baru untuk judi gitu ya. Jadi siapa yang kena kartu biru gitu. Ini mestinya yang komentarin nih duta judi box to box. Bung Tio ini. Oh Bung Tio ya. Gak datang tapi dia lagi kurang fit ya. Kurang fit. Dex dan juga Tio get well soon. Okay. Next ada komentar kedua nih terkait soal masih kartu biru ya. Masih kartu biru. Terlalu banyak inovasi akan membuat sepak bola semakin boring. Nah ini setuju gak nih kayak gini? Kan ini sempat bilang kan kayak soal VAR, soal hal lain lah yang bener-bener bisa jadi inovasi terobosan tapi diprotes orang gitu. Cuma sebenarnya gue gak tahu deh historinya itu kartu biru emang gimana sih idenya tuh biar apa? Maksudnya kalau VAR kan untuk mengurangi kesalahan wasit, goal line teknologi gitu. Maksudnya make sense gitu. Kartu biru siapa yang mencetuskan sih sebenarnya? Kartu biru itu kan sebenarnya adalah ketika lo dapet kartu biru lo masuk sin bin.
Ya kan lu keluar lapangan dulu 10 menit, nanti baru main lagi Dan gitu di olahraga kan. selain bola udah pernah coba ya? Hoki, Hoki rugby gitu. Jadi udah pernah dicoba Amerika Shelley ya? cuman balik lagi menurut gua kalau di hoki sama rugby sama sepak bola kalau dibandingin kan nature-nya beda. Beda. Ya. Bener, Dua banget. olahraga itu menurut gua lebih all action ya. Dan juga Kalau scope gua lihat- play di dua olahraga Iya, itu tuh. Dan itu menurut Tapi gua emang itu efektif ya? Maksudnya di hoki dan rugby apakah itu adalah sebuah keputusan yang memang disyukuri? Maksud gue gini, kalau di bola kan bisa dibilang adanya aturan offside itu banyak mengubah sepak bola juga. Ya Iya. permainan juga dan ada cara untuk decode offset trap gitu kan dan lain sebagainya dan itu berpengaruh karena kalau enggak ya lu semua ngendok di depan aja gitu tipe-tipe kayak Haaland gitu kan Lukaku depan aja tapi itu membuat bola jadi lebih menarik lah. betul. Nah Jadi Sinbin ini emang kalau di kalau football dan gua nggak bisa terlalu berkomentar soal rugby sama hoki tentu saja karena Iya. gue tidak memerhatikan kedua olahraga tersebut, gue tidak memerhatikan strategi dan taktiknya gitu Iya. ya. Cuman secara nature yang gue lihat adalah kedua olahraga itu secara garis besar ya yang gue perhatiin dari luar adalah mereka all action Oke. gitu dan lapangannya tentu saja rugby lapangannya gede cuman kan pemainnya lebih kayak satu bola direbutin rame-rame gitu istilahnya gitu. Nah sementara sepak bola tentu saja satu lapangannya lebih gede dan Oke. satu pemain itu kan makin kesini sepak bola nature-nya adalah efisiensi. Oke. Kalau bisa di dalam taktik satu pemain itu menjaga zona yang tidak terlalu besar Luas, ya, gitu, betul. gitu kan? Itu kan seperti itu. Nah, kalau misalkan satu orang dimasukin sin bin 10 menit, berarti kan ada kemungkinan pemain itu harus bergeser satu pemain lagi harus bergeser untuk menjaga zona yang ditinggalkan si pemain tersebut, Iya. gitu dan ada kemungkinan pemain ini cover zonanya lebih gede gitu. Terus misalkan gimana kalau misalkan ternyata pelatihnya nyuruh dia buat man marking gitu, makin repot lagi gitu kan segala macam. Jadi itu satu hal yang menurut gue kayak ini tujuannya apa sih diadainnya peraturan ini dan kedua menurut gue secara nature-nya adalah Beda. kalau misalnya gini deh, kalau tadi kan bilangnya adalah terlalu banyak inovasi bikin sepak bola makin boring. Sebenarnya nggak sepenuhnya tepat menurut gua karena sepak bola juga udah pernah punya inovasinya sendiri, pelarangan back pass, Iya. offside itu kan juga sebuah inovasi juga dalam sepak bola gitu ya. Jadi menurut gua tergantung sih sebenarnya inovasinya masuk apa enggak ke nature Oke. olahraganya. Jadi kalau misalkan gua ngelihat VAR itu masih masuk, rasionalnya masih ada. Misalkan ada gol dianulir karena offside gitu kan. Itu kan nguntungin tim yang kebobolan karena dia tidak kebobolan gol yang seharusnya tidak ada Iya, gitu. Jadi makanya. ada Sinbin. koreksinya Ya. udah benar gitu. Jadi VAR masih Oke. lebih masuk gitu. Oke, jadi rugby sama hoki ya. American Betul. football bahkan nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ini agak unik juga ya. Oke, kita lihat komentar ketiga. Langsung nih komentar ketiga Nah, dari bayangin Rams wasit Inggris, ya. waduh. Bayangin wasit Inggris pasti makin ngeselin. Gak ada kartu biru aja udah sering bikin keputusan yang bikin geleng-geleng kepala dan keliru. Terus sekarang bakalan ada kartu biru. Makin nyebelin aja dah wasit Inggris ini dengan keputusan yang ajaib. Oke. Komentar yang keempat coba kita langsung lihat aja. Jadi kayak term pemain hoki gak? Oh, ini iya, tadi nih iya, kita- betul. Ini hoki caraka maksudnya? Bukan, beda Oh, dong. bukan hoki. Ini yang- HOKI. Tiba-tiba yang S. komen Ganjar nih. Oh Ganjar Nurul Huda ya maksudnya. Oh iya. Gak tau kenapa kurang serak sepak bola ya biarlah jadi sepak bola dengan aturannya sendiri. Nah tuh betul. Udah kita komenin juga tadi. Ya ini kita Ya, udah komenin ya. Ya oke. itu kira-kira. Jadi kita akan ini ya menampilkan opini-opini yang berkaitan sama salah satu topik. Betul. Atau bisa serandom itu. Random bisa. Random bisa juga. Mau salam-salam ke Waldo juga boleh. Nanya Do Michelle siapa Do boleh. Oke. Itu bakal kita tampilkan kita Oke. jawab Jadi kalau- semaunya kita Benar, jawabnya. kalau itu. misalnya ada Michelle. yang menarik buat kita ya. Ya opini jelek juga gak apa-apa sebenarnya kan. Betul Ya. betul. Asal Opini jelek menarik juga nggak kita apa-apa. akan coba bahas dan bisa juga di kita sini. bantah opininya. Betul. Misalnya Itu gini dia. kalau kalian misalnya nemu ada opini jelek, oh tag box to box bola gitu. Nah. Mungkin nanti kita bakal naikin gitu misalnya. Oke. Misalnya kayak cuman baru menang apa? Ada pandit yang ngomong gitu berarti. Yang Apa menang tuh? Apa Do? yang apa permasalahan yalah baru menang musim belum kelar udah selebrasi lebay banget. Kayak gitu kan bisa tuh. Carragher. Gary Neville. Iya, Gary Neville. Iya, itu terkait juga sama kemarin sebenarnya kan, makanya Declan Rice santai. Wis. Tapi sebelum gue bahas Tapi itu Arsenal, kan memang bekas timnya juga kan. iya makanya. Itu sebenarnya bukan cuma membantah itu ya, maksudnya dia Iya, nggak iya. mau selebrasi karena main di
kandangnya West Ham gitu. Walaupun gue nggak tahu protes ke siapa karena supporternya pada pulang kan di jeda babak ya kan. Jadi jauh rumahnya kayaknya nih. Iya, udah 4-0 balik ya. Jadi duluan. Ada banyak hal yang lebih menyenangkan dibanding dibantai. Oke, tapi sebelum masuk Arsenal MU, gue mau secara singkat aja mungkin dari Liverpool lawan Burnley 3-1 sama City lawan Everton 2-0 di mana Haaland cetak 2 gol ya. Gue rasa di hari yang sama juga ada selebrasi biru muda juga di stadion. Nah, ternyata di Etihad ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di Inggris juga merayakan 2 gol Erling Haaland di stadion Etihad gitu kan. Ada komentar soal City atau Liverpool? Dua Manchester ini tiap ganti tahun biasanya makin ngebut ya. Yeah. Cuman bedanya yang satu di atas gitu. Di atas. Yang di satu dari tengah ke atas. Bawa naik gitu. Tapi ya biasanya tuh ternyata gue ngecek juga selamnya City berakhir bulan Februari biasanya. Sekarang berarti akan ngegas terus. Bakal ngegas terus. Karena biasanya mungkin cuaca di Inggris terlalu dingin untuk Kevin De Bruyne. mengganggu rambut dan jenggotnya kayaknya. Jadi tapi, makanya ini. In a way sebenarnya City musim ini tuh mengingatkan gua sama Madrid sebenarnya. Ya lu yang penting dapat result dulu aja. Iya, gitu. Kan sebenarnya agak transisi juga kan dia tuh. Betul. Karena kan ini ya, gue kemarin tuh sempat nanya, gue tuh bingung, gue punya good problem sebenarnya di FPL. Gara-gara gue tuh bingung mau nyadangin siapa antara Kevin De Bruyne, Foden, Richarlison sama Solanke. Nah akhirnya gue mikir kayaknya De Bruyne karena menurut gue iya, tapi akhirnya asis kan. Nah tadi gue mikir De Bruyne akan kena rotasi bisa jadi karena City akan main di Champions League. Karena Pep Guardiola sepertinya gak suka sama pemain FPL. Bisa. Tapi bukan Foden lagi gacor banget kan. Jadi gue pikir kayaknya De Bruyne gue taruh di bench karena akan bertanding sebelum kita pemilu kan, itu di dini harinya di Champions League gitu. Jadi pasti ditaruh. Terus ada komentar enggak bang, mendingan Richarlison aja gitu. Karena KDB itu masuk dari bench juga pasti ngasih impact. Bener dong ternyata. Betul. Jadi dia gak perlu main 90 menit gitu ketika City kesulitan. Ya di babak pertama kan susah banget tuh ngebongkar tembok Cassian Dyche ya. Akhirnya ternyata dengan masuknya dia tuh emang ngaruh banget untuk meng-unlock Haaland ternyata. Itu kayaknya gue lebih paham kayak Pep tuh lebih tahu gimana cara gunain De Bruyne ya. Iya. Gak harus panjang musim gitu, gak harus 90 menit every week. 2 minggu lalu juga kan ya. Dia tuh lawan apa gue lupa yang dia masuk langsung cetak gol itu loh. Mungkin kalau ekuivalennya mungkin secara ini ya dalam konteks memanage pemain yang udah senior dan tapi masih berpengaruh sama tim, mungkin ketika Ferguson tuh menggunakan Giggs sama Scholes sekali ya. Di waktu-waktu tertentu gitu. Oke. Nah kalau kita geser ada kemenangan 6-0. Membalas kekalahan 2-0. Nah, ini sekarang lu yang pakai kacamata nih. Iya, pakai lah. Pakai lah. Wesam lagi hancur. Kan dia tadi ngomong panjang lebar pakai kacamata, pakai kacamata itu. Ilmu padi, ilmu nasi sekarang. Ilmu padi, ilmu nasi. Enggak. Iya. Ada yang ngomong juga kan di timeline gua gitu katanya masih belum melihat attacking effect-nya dari Declan Rice. Wow. Are you watching football? Wow, gitu. Itu harusnya dinaikin itu. Iya harusnya. Apakah kita menonton pertandingan yang sama ya? Iya, beda kali ya. Jadi kalau lu dapat komen kayak gitu, gimana nih box bola? Nah, gitu. Oke. Iya karena katanya dampaknya belum kerasa gitu dibanding Rodri. Waduh, udah banding-bandingnya. Maksudnya bandingin sama Rodri di City? Iya dia bilang. Sebenarnya secara numbers lah dia bilang kayak gitu. Tapi emang nggak bisa dilihat dari numbers sih. Kalau si Declan Rice itu, even Rodri juga kayaknya nggak dilihat dari numbers. Numbers sebenarnya. Dan sebenarnya kalau 2 assist yang dia kasih kemarin tuh dari set piece gitu ya, dia nggak selalu juga ada di situ sebenarnya kan. Maksudnya dia nggak selalu jadi set piece taker kan. Betul. Makanya pasti terjadi. Dan ya set piece FC ya Nicola Jover betul. Luar biasa banget. 2 dari 6 ya. 2 dari 6 golnya ya? Iya 2 dari 6 gol ya. 3 dong penalti? Oh 3 ya? 3. Ya tapi kan penalti. Iya penalti enggak. Kan bukan ini bola ya. Bola mati kan. Gitu. Mati gitu. Tapi itu Nicola Jover juga membuktikan evolusi sepak bola sebenarnya. Dulu kan pelatih itu isinya pelatih, asisten, coach. Sekarang ada ini. Sebenarnya kan kalau di Amerika di American football NFL. Offensive specialist, quarterback coach. Nah, gue rasa juga itu salah satu adaptasi yang bagus dari sepak bola ya. Iya kan Inggris. Dan gue sukanya rata gitu loh. Maksudnya golnya juga dan open play juga bagus-bagus. Gue rasa Declan sama Trossard sama Saka bahkan. Kan gue nonton sama istri gue, dia bilang kayak itu kok kipernya gak gerak sih pas Saka nendang. Enggak, lu lihat gak tendangannya sekeras apa. Dan dia bebas nih, digebok gitu kan. Mati lampa diem nih ya, karena ngincer bawah.
Langka itu dia. Dan itu benar-benar gokil. Dan menurut gue sebenarnya kalau tadi balik ngomongin Rice, mungkin yang tadi komen ke Jerry itu ngelihat musim kemarin kan Rodri kadang-kadang suka muncul dari second line bikin gol gitu. Ya. Bisa jadi gitu kan ya. Cuman menurut gue ya balik lagi sebenarnya apa yang diinstruksikan pelatih ke pemain-pemainnya gitu. Tapi menurut gue sih gue udah bisa ngeliat impactnya Declan Rice gitu. Menurut gue emang tipenya tuh agak sedikit berbeda sama Rodri. Ya dia bisa main single pivot, cuman main jadi box to box midfielder klasik tuh juga bisa Declan Rice gitu. Jadi emang agak ada perbedaan sama Rodri gitu. Iya, dan juga sebenarnya sih kalau dilihat juga West Ham juga nggak dalam performa terbaik gua rasa karena waktu lawan MU juga dibantai 3-0. gitu kan sekarang juga. Jadi memang mereka nggak lagi oke. Kayaknya lu nge-tweet ya soal Ya, udah ngeliat, gua baru ngeh ternyata iya Paketa gak main Paketa lama. nggak ada. Karena kan kita apa yang kurang nih sebenarnya kayaknya Dan memang ada Edson biasanya Alvarez, tuh ada Pak Moyes ini kalau pemain jagoan yang gak main langsung bingung biasanya. Ya, dan sengaruh itu ya. Ya apa backup plan-nya nggak sesuai. Dia kan akhirnya mainin JWP di posisinya Paketa kan. Jadi nomor 10 kan. Which bukan terbaik dia di situ posisi gitu. terbaiknya dia di sana. Makanya gua rasa memang kalau misalnya Moyes belum nemu ininya gitu ya, pengganti backup plan-nya dia. Iya. Ya bakal kayak lawan MU sama Arsenal ini bakal terus dibantai dan sementara buat Arsenal gua ngerasa ya dapat istilahnya produk bagus gitu. Sama ketika Madrid dapat Tchouaméni sama Camavinga, DM model itu kan ya ini kan maksudnya produk kelas 1 gitu. Yes. Dan MU dapatnya produknya udah ini soalnya produk second Casemiro. Tapi kan berdampak kemarin. Gitu. Tapi ya 80 maksudnya juta lagi. masih kemurahan menurut gue 105 juta pound Iya, sterling. Ntar ditransfer lagi sama Arsenal ya West Ham ya, sabar ya. Declan Rice Sama kayak Bellingham, bro. Kemurahan ya? Kemurahan itu, menurut gue itu gila. Gila. Murah Tapi banget, still deal itu. Tapi itu ya, kita juga udah bahas sebelum kita rekaman bahwa pertanyaannya kan soal the whole season. Gitu kalau ada game-game kayak gini terutama West Ham lagi jelek atau pas head to head ya misalnya Arsenal Liverpool atau Arsenal City, mungkin ada peluang di sana dan juga akhirnya bisa ngeksekusi itu dengan baik gitu kan. Cuma ini penyegaran juga buat ini sih finishing yang dirasa kurang klinis. Maksud gua kayak emang West Ham nggak terlalu berkembang juga di babak pertama karena nggak ada satu sentuhan pun di kotak penalti Arsenal di babak pertama. Jadi emang disikat langsung dari awal gitu. Nah, tapi kan ini juga penyelesaian finishingnya tuh ngaruh juga kan. Maksud kita lihat yang tadi gue bilang Saka, Trossard sama Declan Rice bahkan dari luar kotak penalti. Jadi kayak menurut gue itu juga perlu diapresiasi lah. Dan juga Ethan Nwaneri yang membuat komentator Premier League nyebut Indonesia. Ada Indonesia coy. Iya, ada Indonesia coy. Karena dia main Indonesia kan. Tapi orang pada bilang apa dia ada turunan Indonesia gitu. Oh iya. Nggak, Iya main di Indonesia komen kan? gua. Iya, main orang Indonesia. mikir dia ada darah Indonesia. Di komen-komennya dan ada ini pasti artinya timur deh. Soalnya kan Ethan itu kan kakaknya Kulon. Ya, Wetan maksudnya. Wetan Kulon. Etan. Ada gua bahasa Jawa nih keluar nih di reply Ini gua. main di sini kan waktu World Cup 17. Iya, buat Inggris kan. Cuma seorang ngaitinnya namanya tuh Jawa banget gitu Ethan. Padahal kan Iya, Ethan. right. Iya, makanya dia masuk sama Cedric Suarez tuh sama ponakan sama Om main bareng tuh. Gue merasa Pernah kena mau. si tim Arsenal ini akan sangat bagus di turnamen phase. Tipe yang quick. Champions League berarti. Champions League. Ini serius nih jujur. Semoga ya. Champions League kan tuh Piala FA. Nah, itu dia. Final lawan Madrid ya. Yakin banget Madrid tanpa CB di Champions League bisa Gue thriving. gak yakin UCL gue. Oke. La Liga gue. Dengan apa ya problem solvingnya cepet juga Arteta menurut gue. Kayak ternyata situasinya demikian bakal demikian. Gitu. Ketika buntu di depan ada Declan Rice gitu. Ini kan tipe-tipe tim yang sangat bagus ketika turnamen gitu. Iya. Liga mungkin beda lagi situasinya karena ada banyak maraton lah, ada banyak sekali ada banyak sekali situasi yang gak bisa diprediksi. Tapi kalau turnamen kan tinggal killing the game. Dan gua rasa Arsenal ini cukup bagus ketika killing the game kalau satu game. Bukan running game dalam misal 5 pertandingan gitu. Iya, apalagi season panjang. Ya gitu. Makanya gue juga kaget sih 6. Tapi harusnya sih di Champions League bisa better. Amin, gitu. amin. FC Porto, siap-siap. Oke, kita geser ke Manchester United, tim yang akan menjadi masuk 4 besar di Premier League ya. Seperti yang saya bilang, saya yakin banget kalau itu. Jadi PD yang paling besar. PD karena akan naik-naik gitu. Ntar Aston Villa lawan sama Spurs duel peringkat 5 lah gitu kan. Karena sudah ada cukup progres pede terjadi ya Jadi, kan. Ya kan. 4 besar kan gue bilang. Kalau 3 besar title race masih itu. Oke. Manchester United, Waldo dulu kali ya. Lo melihat gimana, Do? Dari Højlund yang mulai menggoda mungkin buat manajer FPL ya kan. Karena 5 game cetak gol terus. Yes. Secara beruntun gitu di 5 laga terakhir.
Bahkan dia nggak perlu dia kerja keras sendiri ya. Nggak butuh support, dia bisa nyetak gol gitu. Kemarin yang supply siapa yang golin? Harry Maguire. Dari sundulan terus itu untungnya nggak offside ya, tipis banget padahal itu. Tipis banget dan itu kolong lagi. Yang kerennya itu kolong itu bisa gitu kolong dan finishingnya oke banget. Ya, dan juga balik lagi ya ke McClatch-Tominay. McClatch-Tominay. Yang di mana Bang Rossi juga sering bilang kan dia jadi opsinya Ten Hag gitu kalau misalnya lagi buntu. Oh ya udah kita main crossing itu dan Tominay jadi ya model Ramosnya MU gitu lah. Oh Ramos gitu biasanya. Ya kan tapi kan udah berapa kali si Tominay itu nge-clutch kan? Iya, betul. Nggak, tapi ini sampai bahkan gini loh, maksudnya Tominay itu sampai top scorer MU. Kalau Sergio Ramos kan clutch-nya aja. Dia clutch top scorer MU 7 Ramos gol. tuh pernah loh hampir top scorernya Madrid dulu, sumpah. Tapi gara-gara penalti juga sih. Oh iya, dia kan enggak. Maksud gue kayak dari 7 gol 4 super sub. Ya kan, kita udah sering bilang juga bahwa dia sebaiknya dari bangku cadangan mainnya untuk memberikan warna lain gitu kan. Itu yang terjadi di atasnya Rashford, Højlund sama Garnacho 5 gol kalau nggak salah. Dia 7 gol. Gimana lu ngelihat McTominay atau lu mau mengomentari Højlund atau pemain lainnya yang gue merasa wajar McTominay dari sana gitu. Satu, Højlund mungkin juga sudah sering dibahas, supportnya kurang. Dia kan penyerang berdikari kan. Berdikari ya. Wah, istilah lama banget tuh berdikari. Penyerang mandiri dia. Baru 2 pertandingan ini dia dikasih asis sama temennya. Itu pun kayak nggak terlalu sengaja. Betul. Gak sengaja dia Casemiro dan dikasih. Maguire kan? Iya makanya. Betul. Maguire kalau arahnya benar tuh syuting ke gawang sebenarnya. Makanya gue rasa memang Højlund ini masih adaptasi dan lain-lain. 2, Garnacho juga masih adaptasi di posisi kanan. Peluang banyak tapi tapi kan dia adaptasi untuk main di right wing gitu. Dan dengan lu biasa main di sayap kiri, main di sayap kanan tuh ada banyak gak kenyamanan lah dengan apa yang lu mainnya inverted ya. Rashford ya gitu-gitu aja sih. Tapi menurut gue emang udah bener cara mainin McTominay ya jadi bener, opsi aja. McTominay bener. Gak usah beli Anthony harusnya. Gak usah starting 11. Iya, maksud gue jadi gini loh. Yang gue seneng dari cara masukin McTominay itu dengan tidak mengorbankan lini tengah. Betul, sepakat. Karena kan biasanya kan kalau misalkan mainin McTominay itu ngorbanin lini tengah terus kemudian posisinya jadi beradu di depan sama Højlund. Nah kemarin itu yang gue seneng adalah yang dikorbanin tuh Rashford. Iya, winger yang dikorbanin tapi tengahnya tetap ada gitu jadi stabil gitu. Dan kemudian yang diambil itu juga bukan Højlund yang sekarang ya emang lagi jadi bisa jadi finisher gitu loh. Jadi udah tepat tuh ngambil Rashford atau winger gitu kan buat masukin Scott McTominay. Emang udah bener. Dan poin lain mungkin yang bisa gue tadi ngomongin Garnacho bukan sekadar ininya ya, bukan sekadar creating chances atau bikin gol atau peluangnya gitu. Sebenarnya yang kerasa banget buat gue adalah Garnacho di kanan tuh jadi ada yang nemenin maksudnya ada yang nemenin Dalo buat tracking back bertahan gitu. Entah itu Dalo overlap atau kemudian ketika defense gitu ya. Garnacho tuh masih rajin buat tracking back ke belakang. Ada connectivity-nya gitu loh. Iya, beda dibanding Anthony ya. Betul. Jadi menurut gua ada satu momen di mana lagi diserang gitu ya, terus kemudian si Dalonya tuck in gitu ya ke half space, yang jaga White-nya tuh Garnacho. Iya, gitu. betul. Itu tuh udah itu menurut gua yang bikin beda kenapa dia ada di kanan gitu. Itu tadi lu udah mention soal Dalo nih, ya kan? Dalo juga kemarin ngasih assist, ya kan? Itu sebenarnya tipe-tipe assist yang bolanya terlepas gitu kan. Terus sempat gol yang Garnacho salto kan dari dia juga tuh. Terus kemarin juga dia ngasih dampak dan memberikan nemenin tadi lu bilang Garnacho dan juga Onana. Nah, ini juga perlu kita apresiasi lah ya kan kali ini. Dan kalau soal Dalo sama Onana ada komentar nggak? Gue lebih ngomentarin Kobbie Mainoo sih, gila. Ada 2 kita disebut Mainoo. Iya tapi Kobbie Mainoo ditanya siapa Tapi Kobbie Mainoo bagus. Cuma maksud gue kan biasa kita Dalo sama Onana kita protes terus. Pemain itu menurut gue pribadi nih, dari beberapa laga terakhir di antara 2 pemain itu Dalot dan juga Onana, yang mesti kita sorot tuh adalah Maguire dan Kobbie Mainoo sih. Menurut gue tuh bisa disiplin banget di defensif. Gimana Maguire juga kemarin sempat ngelakuin peragaannya si Anis ya kayak gini-gini. Oh akrab banget pakai tahu banget si Anis mata. Ya pokoknya enggak, tapi maksud gue itu loh, kalau tuh bilang Maguire kita udah sering mengapresiasi Kobbie Mainoo, apalagi maksud gue tuh Onana sama Dalo kan sering diragukan, sering jadi bahan bulian. Lo ngapain misalnya Dalo, ngapain sih lo gitu misalnya. Onana juga sering blunder. Nah ini Onana emang di match ini ada progres. Yang gue lihat sebenarnya adalah di beberapa laga terakhir kenapa hasil positif juga adalah defense-nya MU tuh jauh lebih sederhana instruksinya. Betul. Jauh lebih sederhana. Nah, gimana tuh? Either mid block atau low block aja gitu. Jadi nggak ribet lah istilahnya. Iya sih ya. Cuman kan? Gue ngeliatnya poinnya kan dia dapet
XGOT-nya itu 2,56 ya. Seenggaknya Onana tuh bisa kebobolan 3 gol dari shooting yang shooting yang dikasih Aston Villa gitu. Cuman dia kebobolan cuma 1 gitu dan ya itu nunjukin performanya bagus sih. Iya, performanya bagus kalau menurut gua, analisa gua adalah karena juga skema bertahannya nggak ribet gitu. Nggak ada banyak sekali. Ya istilahnya kalau di FM tuh instruksi ke playernya tuh nggak banyak gitu loh buat defense-nya gitu. Itu yang kemudian salah satu alasan kenapa defense-nya nggak ribet. Yang membuat pemain juga jauh lebih nyaman kayaknya. Itu juga membuat Dalo juga jadi jauh lebih nyaman untuk overlap ke depan. Dan juga membantu Onana juga yang gue lihat apa ya? Ya performanya sebenarnya kalau mau ngomongin numbersnya cuma di bawah Jordan Pickford gitu untuk clean sheet 7. Di Premier League paling tinggi kan Pickford dengan 8. Makanya banyak ya kelar pertandingan banyak yang mention De Gea juga tuh gue lihat ya. Iya. Gue nggak tahu konteksnya kenapa sebenarnya sama Douglas Luiz. Makanya Onana ini kan juga orang ya benar kita kan sering bahas juga kalau orang tuh lebih senang meme, sering ngejelekin padahal kesalahan orang padahal kalau mau numberan juga ya clean sheet-nya Onana banyak. Terus juga dia main save-nya bagus juga. Ya emang harus diapresiasi. Karena yang orang gak inget dan juga luput adalah ini kan musim pertamanya di Premier League. Betul. Kiper asing belum berakhir malah musim. Iya, belum berakhir. Kiper asing sebelumnya belum main di negara yang pakai bahasa Inggris. Bahkan nabrak sama AFCON juga. Nabrak sama AFCON, sempat main di AFCON dan juga sempat aneh-aneh di AFCON kan. Ya. Makanya gue rasa ya wajar ketika Seki gitu jadi kiper yang dia tunjukin di beberapa laga terakhir gue rasa ya fine gitu. Ya itu dia. Dan kalau lu punya pendapat, ya punya komentar terkait dengan apa yang kita bahas di sini, lu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan lonceng gitu ya. Supaya dapat notif tayangnya jam berapa. Kita akan coba konsisten pas kita tayang siangnya biasanya sore ke malam lah. Udah ada jadi lu akan dapat pembahasan opini yang fresh juga. Dan jangan lupa juga ya lo bisa untuk komen untuk ngasih opini unek-unek ya dari topik-topik yang ada di sosmednya @box2boxbola karena Twitter, nanti yang menarik akan kita bacain ya di bebas ya di IG mungkin TikTok di Twitter. Itu jadi nanti kita akan kurasi lah ya untuk komentar-komentar yang menarik dari lo karena kita udah punya yang namanya bansos, banter medsos. Ini nggak ada kaitannya dengan pemilu tapi mau ada pemilu juga. Ya silakan gunakan hak pilih 01, 02, 03. Kalaupun lo masih belum yakin ya dan memilih untuk golput, pastikan datang ke TPS dan rusak surat suaranya sehingga tidak disalahgunakan. Waduh, ada pesan masyarakatnya. Ya, jangan lupa 14 Februari ada juga Champions League ya yang nanti akan ditayangkan dan kita pastinya akan bahas di episode besokannya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.